Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani dan akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita awali kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada nabinya, maka kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Kashfus Syubuhat, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan perkataan muallif tentang hakikat daripada tauhid yang menjadi tugas utama para rasul, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, yakni menjadikan ibadah itu semuanya hanya untuk Allah saja. Dan al-muallif menyampaikan bahwasanya ini adalah agamanya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diawali oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus beliau kepada kaumnya ketika kaumnya ini bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, ya, dari mereka, yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Dan diakhiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, dan beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala, ya, yang itu merupakan sebagiannya patung-patung dari orang-orang saleh. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya orang-orang Makkah dahulu mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, masih bertauhid, sampai datang masa seorang pemimpin yang tirani yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, yang mana beliau, orang ini juga dahulu dikenal dengan ibadahnya, tapi kemudian suatu saat ketika dia pergi ke negeri Syam untuk berobat, dia mendapatkan orang-orang Syam ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui berhala-berhala yang ada pada mereka. Kemudian Amr ini menganggap itu perbuatan yang baik, ya, karena minta kepada Allah, yaitu enggak langsung kepada Allah tapi lewat perantara. Maka dibawalah berhala tersebut ke Makkah dan ditaruh di Ka'bah. Kemudian dilakukan penggalian besar-besaran sehingga mereka mendapatkan berhala-berhala yang pernah ada dahulu dan tertimbun, ya, oleh pasir karena terjadi banjir dan topan yang besar dahulu. Dikeluarkanlah berhala-berhala tersebut, kemudian ditaruh di sekitar Ka'bah. Maka orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke negeri Makkah ini adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka diutuslah kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka supaya beribadah langsung kepada Allah, sebagaimana dahulu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang orang-orang musyrik Makkah dahulu, ya, pada zaman Nabi, yang mana mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, maka hendaknya mereka harus memurunkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menolak,
ya, dan mereka lebih mendahulukan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyangnya, yaitu beribadah kepada Allah melalui perantara-perantara tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut, yaitu pada tahun ke-8 Hijriyah, ya, ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Nah, orang-orang Arab ketika diutus atau sebelum diutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka, maka mereka ini adalah orang-orang yang menyembah berhala, ya. Nah, dengan menjadikan berhala tersebut sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak meyakini berhala ini bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya. Tidak, tapi mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena berhala-berhala tadi adalah orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia, kemudian dibuat patungnya, ya. Kemudian mereka beribadah kepada Allah lewat patung-patung tadi, ya, yang mereka anggap ini adalah orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia sebelumnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka, ya, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah 13 tahun sebelum beliau berhijrah ke negeri Madinah. Jadi selama 13 tahun di Makkah, beliau itu mengajak orang-orang Makkah untuk memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, akan tetapi beliau tidak mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang Makkah, sehingga beliau diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Madinah, ya, dan beliau mendapatkan orang-orang Madinah itu menyambut dakwah beliau, ya. Maka orang-orang Ansar yang mereka siap untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bergabung bersama mereka juga orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Kemudian mereka berkumpul bersatu dan terbentuklah pasukan, ya, untuk mendakwahkan atau mengajak manusia kepada tauhid dan melindungi agama ini dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Maka sebagaimana kita ketahui, terjadilah peperangan, pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, yang peperangan tadi sebagian dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, kadang pula orang kafir yang menang. Nah, sampai datang tahun 8 Hijriyah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama sahabat-sahabatnya masuk ke kota Makkah, dan saat itu kota Makkah sudah tidak bisa melakukan perlawanan lagi, ya, mereka menyerah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah dan menyuruh para sahabatnya untuk mengeluarkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, ya. Nah, di antara berhala-berhala tadi ada yang namanya Lata, kemudian Al-Uzza, kemudian Manat, ya. Ini berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Al-Lata, Al-Uzza dan Manat, ya, ini adalah berhala-berhala orang-orang musyrik yang mana mereka ini adalah orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Kemudian dibuatlah patung mereka dan dinamai dengan nama-nama yang diambil dari nama Allah, tapi namanya nama perempuan, ya. Al-Lata, ya, ini dari kata ilah, ilahun, kemudian dirubah menjadi Al-Lata. Al-Uzza dari kata Al-Aziz, ya, dibuatlah, ya, dinamailah Tuhan mereka dengan nama Al-Uzza. Al-Manat dari kata Al-Mannan, nama Allah itu Al-Mannan, ya. Kemudian Tuhan mereka dikasih nama Manat dengan tak marbutah. Nah, maka berhala-berhala ini dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, sehingga kota Makkah itu
menjadi bersih daripada berhala-berhala. Dan keadaan Makkah setelah itu menjadi negeri tauhid, ya, sampai zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, ya, sampai muncullah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah ini mereka beribadah mengembalikan, ya, kebiasaan orang-orang dahulu, yaitu mengagungkan kubur-kubur. Jadi kalau dalam sejarah yang pertama kali mengagungkan kubur itu orang-orang Syiah, diikuti orang-orang Sufiyah. Ya, makanya nggak ada bedanya antara Syiah dengan Sufiyah. Ya, nah, maka terjadilah kesyirikan kembali ke negeri Makkah. Nah, terus sampai hari ini, ya, kesyirikan itu ada di mana-mana. Maka wajib bagi kita untuk mengembalikan kaum muslimin, ya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa, agar mereka memberikan ibadah lagi, ya, mengembalikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa melalui perantara-perantara seperti ini yang dahulu orang-orang yang melakukan seperti ini diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh di sini. Arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsiran. Allah mengutus beliau, ya, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang mereka dahulu beribadah kepada Allah. Mereka wa yahujjun, berhaji, ya, wa yatasaddaqun, dan bersedekah, wa yadhkuruna Allah katsiran, dan mereka mengingat Allah dengan banyak. Orang-orang musyrik pada zaman Nabi, mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama daripada ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Ya, Abdullah itu nama daripada ayahanda Nabi kita Muhammad SAW. Berarti mereka sebelum Nabi diutus sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Nabi SAW diutus kepada kaum yang mereka beribadah kepada Allah dengan berhaji misalnya, bersedekah, ya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhaji, sehingga mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, ini anggapan orang-orang musyrik. Orang mereka kalau musim haji, ya, mereka menyiapkan berbagai macam hidangan, ya, untuk dibagi-bagikan kepada tamu-tamu Allah yang datang untuk berhaji. Ya. Nah, dan berhaji ini merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka bersedekah dengan air, ya, dengan roti, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berzikir, ya, mengingat Allah dengan banyak, ya, tentunya dengan apa yang mereka ketahui daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kaum yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di situ bukan kaum yang sama sekali tidak mengenal Allah, ya, bukan kaum yang tidak mengenal Tuhan. Mereka kaum yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Hanya saja mereka ini menjadikan sebagian makhluk Allah sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, kenapa kalian melakukan hal itu? Kenapa kalian kok beribadah kepada Allah melalui perantara?
Enggak langsung. Yaquluna nuridu minhum taqarruba ila Allah. Mereka menjawab, kami hanya ingin dari mereka ini kedekatan kepada Allah. Yani kami ingin agar mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Wa nuridu syafa'atahum 'indahu. Dan kami menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Kami menginginkan syafaat mereka, bantuan mereka nanti di sisi Allah. Ya. Jadi mereka beribadahnya melalui perantara. Siapa yang dijadikan sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah? Mithlul malaika, seperti malaikat. Ya. Mithlal malaika, seperti malaikat. Wa Isa bin Maryam, Isa ibn Maryam, wa unasun ghairuhum minas salihin, dan manusia selain mereka dari kalangan orang-orang salih. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fab'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lakum dina abihim Ibrahim. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui bagi mereka agama ayah anda beliau, agama moyang beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah orang-orang musyrik Makkah, saat itu untuk mengembalikan mereka kepada agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang bersih dari kesyirikan. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdun haqqullah. Dan mengabarkan pada mereka bahwasanya taqarrub seperti ini dan keyakinan yang seperti ini juga itu murni miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin bertaqarrub kepada Allah, maka bertaqarrublah dengan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat ini, oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal saleh, bertaqarrubnya dengan amal saleh. Dan keyakinan bahwasanya orang-orang saleh ini bisa memberikan syafaat, maka itu memberikan syafaat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya yang bisa memberikan syafaat kepada kita itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yani meminta syafaat itu hak Allah. Meminta syafaat itu harus ke Allah saja. Kita minta syafaat Nabi Muhammad, mintanya ke Allah. Dan juga meminta syafaat kepada Allah, minta syafaat Rasulullah kepada Allah, itu bisa dengan ucapan dan juga perbuatan. Perbuatan yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya, yang paling utama tentunya bertauhid. Untuk mendapatkan syafaat Nabi, terutama adalah bertauhid. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak? Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ikhlas dari dalam hatinya. Jadi ini syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara-cara yang disyariatkan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun minta kepada Nabi langsung setelah beliau meninggal dunia, maka ini tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, tidak boleh. Ya, nah, tidak boleh. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, karena Nabi sudah meninggal dunia, sudah berbeda alam kita dengan beliau. Adapun kalau nanti alamnya kembali menyatu, ya, kita bisa ya meminta kepada beliau untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taqarrub semacam ini mendekatkan diri kepada Allah dan meyakini bahwasanya meminta syafaat, ya, itu bid'ah. Kita butuh pada syafaat, itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasluhu minhu syai'un la li malakin muqarrab wa la li nabiyyin mursal. Ya. Wa anna hadha taqarrub li taqad mahdun haqqullah la yasluhu minhu syai'. La li malakin muqarrab wa la li nabiyyin mursal. Jadi bertaqarrub dan berkeyakinan seperti ini itu tidak dibenarkan sedikit pun, ya, untuk selain Allah, baik untuk malaikat yang dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, fadlan an ghairihima, lebih-lebih selain keduanya. Ya, kepada malaikat dan nabi saja kita nggak boleh meminta, ya, lebih-lebih kepada selain keduanya. Nah, wa illa, maka jika tidak, fahaula'il musyrikun muqirruna yashhaduna anna Allah huwal khaliq ar-razzaq. Maka mereka orang-orang musyrik itu mereka menetapkan, mengakui dan bersaksi bahwasanya Allah itu sang pencipta, sang pemberi rezeki saja. yakni bahwa Allah sajalah yang menciptakan dan memberi rezeki, yang tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Ya. Naam, dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma dan sifatnya. Wa annahu la yarzuqu illahu, dan bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Dia saja. Wa la yuhyi illahu, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan kecuali Dia, Allah saja. Wa la yumitu illahu, tidak ada yang mematikan kecuali Dia, Allah juga. Wa la yudabbirul amra illahu, tidak ada yang mengurus urusan ini, perkara-perkara ini kecuali Dia juga. Wa anna jami'as samawati sab'a, atau wa anna jami'as samawati sab'i wa ma fihinna wal aradina sab'i wa ma fiha kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Ya, orang-orang musyrik mereka mengakui bahwa seluruh langit yang 7 beserta isinya dan bumi yang 7 beserta isinya, semuanya itu adalah hamba Allah di bawah kepengurusan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bisa dikatakan sebagai syubhat yang pertama. Ya, di mana orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, mereka itu beralasan, kami ini hanya ingin agar orang-orang soleh ini atau hamba-hamba Allah soleh ini yang mereka jadikan sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah, ya, kami hanya ingin mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Kami hanya ingin menjadi makhluk Allah yang lebih dekat dengan Allah dengan perantara mereka itu. Ini syubhat yang pertama. Maka dijawab oleh al-muallif bahwa apa yang Anda lakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Karena orang-orang musyrikin pada zaman dahulu mereka itu beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, berhaji kepada Allah, ya. Mereka mengakui Allah itu ada, Rabbul Alamin. Mereka mengakui hal tersebut sehingga mereka beribadah kepada Allah.
Hanya saja ya, yang menjadikan mereka itu dihukum sebagai orang-orang musyrik karena mereka menjadikan antara diri mereka dengan Allah itu perantara. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Nah, ini syubhat yang pertama. Syubhat sebagian orang yang mereka ingin mendapatkan syafaat, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara tadi. Syubhatnya karena mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu bukan syirik. Kan saya beribadah kepada Allah, mintanya juga kepada Allah, cuma saya lewat perantara. Maka jawabannya, orang-orang musyrikin pada zaman Nabi juga mereka beribadah kepada Allah. Mereka berhaji, mereka bersedekah, ya, mereka juga berzikir. Nah, akan tetapi yang membuat mereka dihukum sebagai orang musyrik karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Dan mereka beralasan, ya, bahwa perantara-perantara tadi itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Loh, memang orang musyrik mengakui kalau Allah itu sebagai Tuhan yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Na'am. Orang-orang musyrik mereka mengakui hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ya, orang-orang musyrik itu mengakui seperti ini. Nah, ya, Syekh mengatakan, wa idza aradta ad-dalil ala anna haula'il musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna lillahi hadhihi ash-shahada faqra qawlahu ta'ala. Kalau Anda ingin dalil, ingin bukti bahwa orang-orang musyrik yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaksi, ya, dengan persaksian seperti ini, yaitu bersaksi bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Silakan Anda baca firman Allah di dalam surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan Muhammad, yang perintahkan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan pada siapa? Pada orang-orang musyrik. Apa yang harus dikatakan? Tanya mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki pada kalian dari langit dan bumi? Amay yamliku as-sam'a wal absar. Siapa yang menciptakan pendengaran dan juga penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, yakni menghidupkan sesuatu dari yang tadinya enggak ada jadi ada, jadi hidup. Wa may yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurus urusan ini, mengatur alam semesta ini? Fasayaqulun, maka mereka akan mengatakan Allah. Jawaban orang-orang musyrik, ya, Allah mengatakan, ya, maka orang-orang musyrik itu menjawab Allah. Jadi orang musyrik pada zaman Nabi dahulu, mereka mengakui yang memberikan rezeki dari langit dan bumi itu hanya Allah saja. Yang menciptakan pendengaran, penglihatan, yang ini merupakan indera yang sangat besar pada diri kita, itu hanya Allah juga. Yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah saja. Yang mengurus alam semesta ini juga hanya Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan pada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara-perantara ini. Ya. Nah, ini dalil bahwa orang-orang musyrik dahulu bukan orang-orang yang jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musyrik itu bermacam-macam. Orang-orang musyrik macam-macam zaman dahulu. Ya. Dan di antara mereka
dari orang-orang musyrik tadi yang mereka juga tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Lalu kenapa mereka diperangi oleh Nabi SAW? Karena mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah di dalam ibadah, di dalam beribadah, meminta syafaat, ya, meminta bertaqarrub kepada Allah, itu dengan perantara tadi, bukan dengan perkara-perkara yang disyariatkan. Ya, oleh karena itulah Nabi diutus kepada mereka agar mereka mau memberikan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak melalui perantara. Nah, ya, maka dari sini kita mengetahui jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mengakui atau pengakuan terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka bersaksi akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi persaksian mereka, pengakuan mereka, keyakinan mereka tentang rububiyah Allah ini tidak cukup menjadikan mereka sebagai orang Islam, dan tidak cukup untuk melindungi darah dan harta mereka, dan tidak cukup melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka mau menjadikan semua ibadahnya itu hanya untuk Allah saja, tidak lewat perantara. Ya, perantara-perantara yang tidak disyariatkan ini. Ya. Yang kedua, karena orang-orang musyrik juga beribadah kepada Allah, ya. Karena orang-orang musyrik juga beribadah kepada Allah, maka kita mengetahui bahwasanya suatu ibadah bila masuk kepadanya satu kesyirikan, satu saja dari kesyirikan, maka syirik itu akan merusak semua ibadahnya. Orang-orang musyrik berhaji, bersedekah, ya, berzikir, tapi sedekah, haji, zikir mereka tidak ada artinya lagi ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk memastikan bahwa ibadah ini itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah saja, ikhlas. Ya, wajib kita berusaha. Kalau kita sudah diberikan ilmu seperti itu dan kita diberikan taufik untuk mengamalkannya, maka itu nikmat yang besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, karena Allah menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-mu'allif juga menyebutkan, Anda ingin bukti lagi bahwa orang-orang musyrik dahulu mengakui tentang rububiyah Allah, Anda bisa melihat firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 87. Ya. Al-Mu'minun 84-87 Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun." Tanya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun. Milik siapakah bumi ini dan apa yang ada di dalamnya, jika memang kalian orang-orang yang mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan ini milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan pada mereka, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Tanya lagi pada mereka, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabbul 'Arsy yang agung? Jadi orang-orang musyrik juga mengenal arsy. Orang-orang musyrik mengenal arsy yang agung. Ya. Nah, karena mereka punya peninggalan, ya, mereka mendapatkan peninggalan daripada sisa-sisa agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih mengenal Allah. Ya. Karena nenek moyang mereka dahulu dia belajar dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim tinggal di Makkah, ya, beberapa saat memang, tapi diteruskan oleh anaknya Nabi Ismail yang beliau tinggal di Makkah. Ya, Ismail berdakwah, mendakwahkan agama ayahnya, agama Nabi Ibrahim untuk penduduk Makkah. Terus seperti itu sampai zaman Nabi Muhammad SAW masih ada orang yang beribadah kepada Allah dengan
agama Nabi Ibrahim, tapi kemudian mereka memasukkan kesyirikan juga dalam ibadah tersebut, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tanya, katakan pada mereka, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan itu milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan pada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Itu dengan hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Nah, ini beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Karim yang menunjukkan tentang pengakuan orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah cukup, ya. Sudah cukup bagi kita menjadi bukti bahwa orang-orang musyrikin pada zaman Nabi itu bukan hanya orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah, sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ya, padahal di depan mereka ada Ka'bah. Ya, dari mana mereka tahu Ka'bah? Ya, bangunan Ka'bah kalau bukan dari nenek moyangnya. Dari mana mereka menamai anak-anak mereka dengan nama apa? Abdullah. Kalau mereka tidak mengenal Allah, ya, sebelumnya. Nah, itu mereka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka membuat perantara, ya, dalam sebagian ibadah mereka, tidak dalam semua ibadah, dalam sebagian ibadah mereka. Ya. Makanya terkadang mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, terutama di saat-saat mereka dalam keadaan susah, seperti yang telah kita sebutkan dalam kitab sebelumnya, ya. Nah, ini bukti bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi dahulu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menyekutukan Allah dalam sebagian ibadah mereka, sehingga mereka tetap dihukumi sebagai orang-orang musyrik. فَإِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّهُمْ مُقِرُّونَ بِهَذَا وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعرفت أنت التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى الإخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Nah, maka jawabannya wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah wan nadhru kulluhu lillah wadh dhabhu kulluhu lillah wal istighatha kulluha lillah wa jami'u anwa'i ibadah kulluha lillah. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله. Nah, baik. Ini lumayan panjang perkataan muallifnya. Apabila telah nyata bagimu, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza. Apabila telah nyata bagimu, ya telah jelas bagimu bahwasanya mereka orang-orang musyrik itu menetapkan dengan hal ini, itu menetapkan tauhid rububiyah. Ya, jika Anda sudah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik itu menetapkan tauhid rububiyah, dan pengetahuan kita dibangun di atas ilmu sekarang karena ada dalilnya dari Al-Qur'an tadi, ya, surat Yunus dan juga surat Al-Mu'minun di antaranya, dan ada ayat-ayat yang lainnya tentunya.
Jadi apabila sudah nyata bagimu bahwasanya mereka orang-orang musyrik mengakui, menetapkan tauhid ini, tauhid rububiyah, walam yudkhilkum fit tauhid, dan tauhid seperti ini tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang diajak manusia kepadanya oleh para rasul, dan engkau mengetahui bahwasanya tauhid yang ditentang oleh mereka adalah tauhid ibadah, yang mana orang-orang musyrik zaman sekarang ini menamainya dengan i'tiqad, ya, dan seterusnya. Ini banyak. Nah, jadi kita tadi telah mengetahui orang-orang musyrik itu mereka mengakui tentang tauhid rububiyah, dan bahwasanya tauhid yang mereka tentang itu adalah tauhid uluhiyah, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka nggak mau. Mereka inginnya ibadahnya lewat perantara, tapi Rasul menginginkan agar mereka beribadahnya langsung kepada Allah, nggak lewat perantara. Ya, nah, jadi mereka mengetahui tauhid rububiyah. Tapi kalau dikatakan pada mereka, ya, katakan oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, maka mereka menolak karena mereka tahu, ya, konsekuensinya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jawaban orang-orang musyrik kalau mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia ingin, ya, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja? Ya, inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ya. Nah, jadi jika mereka disuruh beribadahlah kalian kepada Allah saja, jangan lewat perantara-perantara ini, mereka akan mengatakan, apakah dia ingin, ya, menjadikan Tuhan-Tuhan yang baik ini cuma satu saja, ya, menginginkan kita untuk beribadah kepada yang satu saja, tidak lewat perantara-perantara ini? Mereka akan mengatakan ini perkara yang sangat aneh, perkara yang asing, karena tidak dikenal oleh mereka, karena mereka tahunya dari nenek moyangnya. Nenek moyang itu beribadah kepada Allah lewat perantara, ya, di sebagian ibadah mereka. Maka kalau disuruh oleh Nabi Muhammad ini supaya beribadah kepada yang satu saja, semua ibadah kita dijadikan untuk satu saja, untuk yang satu, yaitu untuk Allah, ini dianggap perkara yang aneh bagi orang-orang musyrik. Nah, jadi ketika mereka dikatakan atau dikatakan kepada mereka beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun, maka mereka akan menjawab seperti jawaban orang-orang dari kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh menyuruh mereka beribadah kepada Allah, jangan lewat perantara-perantara ini. Maka kaumnya Nabi Nuh mengatakan, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa' wa la yaghuth wa ya'uq wa nasr. Ya. Kaumnya Nabi Nuh dahulu, dan jawaban orang-orang musyrik sama dari zaman Nabi Nuh sampai zaman akhir, jawabannya sama. Ya, jawabannya sama, yaitu jawabannya ini warisan nenek moyang. Kan kami dapatkan nenek moyang kami seperti ini, masa disuruh kami meninggalkannya seperti ini? Ya, nggak ada jawaban yang pasti dari Al-Quran dan Sunnah, nggak punya mereka jawaban. Pasti jawabannya adalah ini orang-orang dahulu juga melakukan seperti ini, dan mereka orang-orang soleh. Masa mereka salah? Nggak mungkin. Jawabannya seperti jawaban dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, jawabannya sama orang-orang musyrik. Alasannya sama. La tadharunna alihatakum, jangan kalian dengarkan Nuh, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini. Wala tadharunna waddan, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ya. Nah, hanya gara-gara perkataan Nabi Nuh ini. Ya, begitu juga kalau ditanya, antum ibadahnya langsung kepada Allah, gak lihat perantara ini, gak usah dengerin, itu mah anak kemarin saja, anak kemarin sore. Ya, gak usah dengerin, ini mah amalan nenek moyang kita seperti ini. Kalau ditanya dalilnya dari Quran ada nggak?
beribadah lewat perantara seperti tadi. Mereka nggak akan punya jawaban, nggak akan punya jawaban, ya. Nah, karena memang nggak ada perintah beribadah seperti itu, nggak ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Yang jawaban mereka ya, dari dulu sampai sekarang jawabannya sama, ya, itu peninggalan nenek moyang kami. Kami hanya ngikutin apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami saja, ya. Dan mereka orang-orang soleh, nggak mungkin salah, ya, gitu jawabannya. Padahal, berdalil dengan perbuatan orang dahulu boleh, tapi syaratnya Anda juga mengetahui alasan mereka dahulu seperti apa. Maksudnya begini, ya, oh ini Syekh Fulan begini bicaranya, ngomongnya begini. Taib, apa yang menjadi dalil Syekh Fulan sehingga dia berdalil dengan atau berpendapat dengan pendapat seperti itu? Nah, ada dalilnya kita tinggalkan. Karena kita itu beragama disuruh mengikuti dalil, bukan disuruh mengikuti orang. Disuruh mengikuti dalil, bukan disuruh mengikuti orang. Ya, orang yang menyampaikan kita kepada dalil, kita mengikutinya karena dalilnya, bukan semata-mata karena orangnya. Ya, nah, tapi kita berterima kasih karena orang tersebut telah membawakan kepada kita, memahamkan kepada kita dalil. Ya, nah, itu seperti itu harusnya, bukan yang penting wah ini orang soleh pasti benernya, ya. Ini nggak boleh. Nah, kita harus berusaha, apalagi masalah agama, masalah yang berkaitan bahagia dan sengsara kita, ya. Masalah yang berkaitan dengan bahagia dan sengsara kita, harusnya kita tuh betul-betul, ya, memperhatikan masalah ini. Nah, nggak boleh kita bermain-main, ya, dalam perkara yang itu merupakan kebahagiaan atau kesengsaraan kita. Kita wajib memastikan ibadah kita ini ada sumbernya atau tidak, karena agama ini masih terjaga, ya, dan akan dijaga sampai hari kiamat. Kemurniannya masih akan tetap ada, ya, akan dijaga. Maka kita wajib mencari tahu, mempelajarinya, ya, kemurnian agama ini. Jadi orang-orang musyrik dahulu, kalau mereka, ya, diajak oleh Nabi, oleh Rasul, supaya mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja, maka mereka akan mendebat Rasul, ya, debat tapi tanpa ilmu, debatnya dengan hawa nafsu. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja, supaya beribadah kepada satu Tuhan saja, ya. Itu jawaban mereka, ya. Ini kan Tuhan-Tuhan dahulu, ini Tuhan-Tuhan ini kan dahulu dilakukan oleh nenek moyang kita, ya, yang lebih dahulu daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan baru kemarin, sementara nenek moyang kita itu sudah lama, ya. Nah, jawabannya seperti itu, nggak ada yang lain jawabannya. Kalau disuruh datangkan dalilnya, Quran dan Sunnah, ya. Kemudian perkataan para ulama tentang ayat yang Anda bawakan tadi. Karena jangan bawakan ayat-ayat yang syubhat, ya. Kalaupun punya dalil ayatnya pasti syubhat, ya. Ayat-ayat yang syubhat, nggak jelas maknanya, ya, atau dibawa kepada makna yang batil. Baik. Lihatlah kisah tentang Abu Talib misalnya, ya, Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat, ya, di atas agama nenek moyangnya. Wala'iyadzubillah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW datang mengunjungi pamannya, ya, dan saat itu pamannya ini berada di atas agama ayahnya, Ibu Abdul Muttalib. Nah, maka ketika disuruh, qul ya am la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang nanti aku akan bisa membela anda di hadapan Allah dengan kalimat tersebut. Maka paman-paman yang lain mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu benci dengan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib, ya. Dan mereka nggak punya dalil kecuali tadi, ini kan agama nenek moyang kita, ini agama ayah kita, masa kamu ingin tinggalkan, ya. Yang pada akhirnya Abu Talib ini memilih untuk berada di atas agama
agama kakeknya, sehingga ya itu agama Abdul Muttalib, sehingga Abu Thalib ini hukum oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam neraka ya karena kesyirikan tadi. Ya, jadi yang kama kanu yad'un Allah Subhanahu wa lailan wa naharan, sebagaimana engkau mengetahui, jadi Anda sudah tahu orang-orang musyrik itu mengakui rububiyah Allah. Sebagaimana Anda juga mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik mereka juga berdoa kepada Allah. Siang dan malam mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua yang kita dapati pada diri orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka itu mengakui atau meyakini tauhid rububiyah Allah. Mereka mengakuinya, mengimaninya. Yang kedua, kita juga mengetahui bahwasanya dan mendapatkan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu juga beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Ia dengan sesuatu pun. Ya, beribadahnya kepada Allah saja. Saat ini kalian beribadah kepada Allah, tapi juga kepada yang lainnya. Maka Nabi mengatakan beribadah kepada Allah saja, jangan sekutukan dengan yang lainnya. Ya, nah, karena barang siapa yang dia ingin selamat di yaumul qiyamah, dia wajib beribadah kepada Allah saja. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, maka hendaknya dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu pun yang di dalam ibadah. Nah, maka wajib bagi orang yang ingin selamat di akhirat untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka melakukan ibadah-ibadah yang itu merupakan sisa daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka ketahui. Ya, dahulu di awal-awal ya mereka itu masih berada di atas agama Nabi Ibrahim. Sampai datang tadi Amr bin Luhai Al-Khuzai yang merubah ya agama Nabi Ibrahim dengan agama kesyirikan, memasukkan syirik ke negeri Makkah, ke dalam agama Nabi Ibrahim ya. Nah, akan tetapi sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim masih mereka amalkan ya, seperti berhaji ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sisa daripada ajaran Nabi Ibrahim yang masih mereka amalkan ya, yang masih mereka amalkan. Akan tetapi kemudian mereka memasukkan kesyirikan di dalamnya. Bukti bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mengenal Allah dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 76. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 76. Di antaranya Allah berfirman, "Wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Dan apabila menimpa kalian musibah ya, madarat, apabila menimpa kalian suatu musibah, suatu madarat fil bahri, di tengah lautan ya, mereka diombang-ambingkan dengan ombak yang sangat besar dan mereka takut akan binasa ya, dhalla man tad'un illa iya, maka hilanglah dari hati kalian apa-apa yang kalian mintai, apa-apa yang kalian tujukan doa kepadanya, illa iya, kecuali dia saja, kecuali Allah ya. Jadi Allah mengabarkan apabila mereka sedang berada di tengah lautan, kemudian mereka ditimpa dengan mara bahaya, malapetaka
yang diombang-ambingkan ya kapal mereka oleh ombak yang sangat besar dan mereka merasakan binasa, maka semua sesembahan yang biasa mereka mintai di saat mereka dalam keadaan senang itu hilang dari diri mereka, kecuali Allah saja. Jadi mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Tapi begitu mereka berada di tengah lautan, selain Allahnya hilang, selain Allah itu hilang, cuma Allah saja, tinggal Allah saja yang ada dalam hati mereka. Maka mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Mereka hilangkan semua sesembahan ini karena mereka tahu mereka ini gak akan bisa memberikan manfaat untuk mereka di saat seperti itu. Maka mereka mengikhlaskan doa kepada Allah, kemudian Allah selamatkan mereka. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, maka ketika dia Allah menyelamatkan kalian dengan menyampaikan kalian ke daratan, a'radtum, kalian pun kembali berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan manusia itu adalah keadaannya sangat kufur. Keadaan manusia itu sangat kufur. Nah, ya, cepat kufurnya dan banyak kufurnya. Orang kufur itu karena tidak mengenali dengan baik nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, makanya dia kufur. Kalau dia pandai mengenali nikmat Allah yang ada pada dirinya, pasti dia akan pandai bersyukur. Ya, syukur itu sangat tergantung. Syukur kita kepada Allah itu sangat tergantung ya kepada sejauh mana kita mengenali nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengetahuinya. Semakin kita tertutup ya pengetahuannya dari mengenali nikmat Allah, semakin sedikit rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Tapi semakin kita tahu betapa agungnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka semakin besar pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan kita buktikan dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dan juga dengan keyakinan kita. Ini bukti bahwasanya orang-orang musyrik berdoa kepada Allah, dan doa kepada Allah itu ibadah. Ya. Nah, surat Al-Isra ayat 76. Begitu juga surat Luqman ayat 32. Ya. Begitu juga surat Luqman ayat 32. Bahwasanya orang-orang musyrik itu beribadah kepada Allah dengan bentuk doa. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali da'awu Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Ya. Apabila ghasyiyahum, menutupi mereka, ya, diliputi mereka, maujun, ya, ombak, kadh-dhulali, ya. Jadi apabila mereka telah ditutupi ombak yang sangat besar, da'awullaha mukhlishina lahu-d-din, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya ibadah tersebut, doa tersebut. Ya. Falamma najjahum ilal barri, maka ketika dia Allah telah menyampaikan mereka ke daratan, faminhum muqtasid, maka mereka atau di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu biasa-biasa saja dalam beribadah, enggak lebih. Harusnya orang yang dia itu mengetahui telah diselamatkan oleh Allah dari bahaya yang sangat besar, harusnya semakin dia bertambah ya ibadahnya kepada Allah. Tapi di antara mereka ada yang biasa-biasa saja, tetap seolah nggak ada apa-apa, ibadahnya datar-datar saja, muqtasid.
ya, ekonomis. Ibadahnya itu ekonomis, yang biasa-biasa saja. Nggak tambah semangat lagi untuk beribadah kepada Allah, karena dia mengetahui yang menyelamatkan dia itu hanya Allah. Nggak ikhlas lagi dalam beribadah kepada Allah, ya, lebih ikhlas lagi, tapi biasa saja. Dan wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak pernah berterima kasih. Nah, di antara mereka juga ada yang berkhianat. Begitu ketika dia di tengah lautan dia berjanji, ya Allah, kami akan ikhlas beribadah kepadamu. Hanya Engkau yang bisa menolong kami. Tapi begitu mereka selamat, mereka berkhianat. Mengkhianati apa yang mereka ucapkan dengan menyekutukan Allah kembali dengan yang lain. Tadi ketika di tengah lautan dia ikhlas. Nanti kalau saya selamat, saya akan ikhlas ibadah kepada Allah. Begitu selesai, begitu selamat, dia berkhianat dengan menyekutukan Allah kembali. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik itu berdoa kepada Allah, dan doa itu adalah ibadah, dan termasuk ibadah yang agung. Ya, sampai-sampai Allah itu marah kepada hambanya yang tidak pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa itu ibadah yang agung. Walaupun demikian, ketika haji mereka, sedekah mereka, doa mereka, yaitu merupakan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuklah kesyirikan pada ibadah-ibadah tadi, maka semuanya tidak lagi berarti. Doanya enggak lagi berarti, sedekahnya enggak lagi berarti, hajinya enggak lagi berarti, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya untuk memerintahkan kepada mereka agar mengikhlaskan semua ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka menolak, maka Rasul disuruh untuk memerangi orang-orang musyrik tadi, dan diancam orang-orang tadi dengan neraka. Padahal mereka itu beribadah kepada Allah, tapi ada sebagian ibadah yang disekutukan dengan yang lainnya. Ya. Nah, jadi ikhwan wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, kita mengetahui di sini bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman Nabi dahulu itu beribadah kepada Allah. Ya, orang-orang musyrik dahulu itu mengakui rububiyah Allah, tapi pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah dan sebagian ibadah yang mereka lakukan kepada Allah, yaitu merupakan sisa-sisa dari peninggalan Nabi Ibrahim, dimasuki syirik ke dalamnya, maka ibadah yang mereka lakukan, keyakinan terhadap Allah dalam rububiyah yang mereka miliki, itu sama sekali tidak bermanfaat. Ya, mereka diancam dengan kekal di dalam neraka, dan mereka diperangi di dunia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk betul-betul memurnikan ibadah kita. Semua ibadah yang kita lakukan, yang kita ketahui, ya, maka hendaknya kita ikhlaskan semata-mata karena Allah. Berdoa hanya kepada Allah, ya, beribadah hanya untuk Allah. Kita ikhlaskan semuanya, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sampai di sini dulu ini pembacaan kita dari kitab Kasyfus Syubhat ini, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kemudian kita akan masuk pada kitab yang kedua, yaitu Minhajus Salikin, insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.